Di tengah-tengah kerumunan itu, berdirilah Abdul Muthalib sambil memangku cucunya. Beban di pundaknya tuh rasanya lebih berat dari biasanya. Kenapa? Karena cucunya ini seorang yatim, lahir tanpa pernah melihat ayahnya. Abdul Muthalib tahu, keputusan yang akan dia ambil hari ini bukan cuma soal tradisi, tapi juga soal masa depan anak ini. Sebelum membuat pengumuman yang bakal mengguncang tradisi ini, Abdul Muthalib mencari semacam petunjuk, sebuah penegasan dari kekuatan yang lebih tinggi. Di tengah riuhnya keramaian, beliau mendekati Hajar Aswad. Ia menyentuh batu suci itu, lalu berdoa, memohon berkah dan petunjuk untuk nama yang akan ia berikan pada cucu kesayangannya. Sebuah momen personal yang begitu khusyuk di tengah-tengah acara publik. Dan disinilah momen ajaibnya terjadi. Suasana yang tadinya riuh mendadak senyap. Semua mata terpaku pada satu titik. Kunci Ka'bah. Tanpa disentuh siapapun, kunci itu bergerak dengan sendirinya. Sebuah momen yang seolah menghentikan waktu, sebuah pertanda yang gak mungkin diabaikan. Buat Abdul Muthalib, ini udah jelas banget. Inilah jawaban atas doanya. Semua keraguannya hilang. Dengan keyakinan penuh, ia langsung membawa sang cucu masuk ke dalam Ka'bah yang suci, sebelum akhirnya kembali keluar untuk menghadapi kerumunan. Oke, sekarang kita sampai nih ke klimaks ceritanya. Momen di mana keputusan diumumkan dan tradisi ditantang secara terbuka, yang akhirnya memicu reaksi keras dari kaumnya. Dengan langkah yang mantap, ia berdiri di samping makom Ibrahim, sebuah tempat yang suci. Semua mata tertuju padanya. Lalu, dengan suara yang jelas dan menggema, ia mengumumkan nama itu, Muhammad. Tapi, bukannya disambut sorak-sorai gembira, yang ada malah hening. Terus disusul sama bisik-bisik penuh kebingungan. Muhammad? Nama apaan tuh? Mereka belum pernah dengar nama itu sebelumnya. Rasanya asing banget. Nah, disinilah letak masalahnya kan? Di satu sisi, ada Abdul Muthalib dengan pilihan namanya yang terinspirasi oleh pertanda ilahi. Di sisi lain, ada seluruh suku yang menuntut tradisi leluhur harus dihormati. Seketika itu juga, protes pun pecah. Nah, di saat itulah Abu Thalib, putranya Abdul Muthalib, memberanikan diri maju ke depan. Ia lihat ayahnya dikelilingi orang-orang yang mempertanyakan keputusannya, dan ia tahu ia harus bertindak. Dengan suara yang lantang dan tegas, ia membungkam semua protes yang ada. Ia menegaskan kalau nama Muhammad itu adalah keputusan final ayahnya, dan itu sama sekali nggak bisa diganggu-gugat. Muhammad artinya adalah yang terpuji. Sebuah nama yang bukan cuma sekedar identitas, tapi juga sebuah doa dan harapan. Harapan supaya kelak cucunya ini menjadi pribadi yang dipuji oleh seluruh makhluk, baik di langit maupun di bumi.